Halo, ini Vena. Dia ingin menjadi seorang CEO. Menjadi seorang CEO adalah impian kebanyakan orang. Dan untuk menjadi CEO, kita dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, Chief Everything Officer, atau yang kedua menjadi Chief Example of Others. Yang mana pilihan kamu? Tidak ada yang salah. Pada umumnya, awalnya hampir semua orang waktu bangun usaha itu akan menjadi CEO, yaitu Chief Everything Officer, di mana orang tersebut harus mengurus semuanya. Kembali lagi ya, pada umumnya awalnya, tidak harus dan tidak selalu. Karena bisnis adalah seni, dan kemajuannya adalah pilihan dan perjalanan. Bisnis mengalami perkembangan. Kalau dulu hanya offline, sekarang sudah go to online. Bahkan terbalik, orang buka online dulu, bahkan sampai sekarang bisa buka offline-nya gitu ya. Kalau dulu buka offline, akhirnya harus beralih ke online. Kalau sekarang orang bisa mulai dari online yang akhirnya punya toko fisik atau toko offline. Kenapa kita harus pakai sistem? Pastinya karena lebih hemat waktu, pikiran, biaya, dan tenaga ya. Kenapa enggak? Mari kita bandingkan. Comparison ya. Yang pertama kita sama-sama buka toko. Biasanya kita nulis bond, dan yang kedua kita ganti dengan digital. Nah, perbedaannya itu di akhir. Waktu tutup toko jam 5, dengan digital waktu tutup toko jam 5, kita bisa dapat semuanya instan. Tanpa kita perlu catat, tanpa kita perlu posting lagi satu-satu, semua dengan digital semuanya selesai urusan. Tapi kalau kita dengan manual, otomatis setengah 10 selesai kerja aja sudah syukur banget gitu ya. Nah, untuk kita speed up our business ya, untuk meroket bisnis, investasilah pada sistem yang berbasis web cloud. Bisa akses di mana dan kapan aja dari semua alat tanpa instalasi, plus usahakan yang premium cloud sehingga cloud tersebut hanya milik kamu sendiri atau hanya memang didedikasikan untuk kamu ya. Perkenalan, selamat datang di PT Lead Landmark Esa Abadi Digital. Saya Evelyn, 5 digit aja FELIN. Saya adalah CEO dari landmark.com. We are Landmark Group IT Consultant Software Manufacture Products that focusing in back office system for retail, pabrik, tekstil, and gold. Jadi apa yang kita kerjakan hampir semuanya fokus pada back office system. Dan yang hari ini mau saya share adalah, kembali lagi ya, tadi ini ada Vena. Impian setiap orang adalah autopilot business system. Jadi kalau kamu adalah Vena, saya juga percaya kamu juga memiliki impian, yaitu menjadi autopilot bisnis, mempunyai ya autopilot business system. Kenapa? Karena ingin bisnisnya jalan dan bisnisnya jalan-jalan ya tentunya. Vena ingin menjadi seorang CEO, dia ingin punya autopilot business system, dan kita tahu autopilot business system kita tinggal punya helicopter view ya. Jadi presiden dulu baru bertindak jadi presiden, atau bertindak jadi presiden dulu baru kamu terpilih jadi presiden. Tentunya bertindak dulu baru kamu jadi presiden ya. Jadi untuk kita memiliki helicopter view, kita harus bertindak juga sebagai selayaknya seseorang yang akan memiliki autopilot business system yang suatu hari bisa memiliki helicopter view. Mari mengerti konsep dan tahapan sistemnya. Ini usaha Anda dari kecil sekali, betul ya? Anda mau bikin usaha, berarti ini adalah usaha Anda. Saat Anda buka usaha, kita tahu Anda perlu barang, dan Anda juga harus menjual barang tersebut. Ini yang kita sebut dengan point of sales, atau secara konsepnya namanya POS. Jadi kalau kamu bertanya, punya program POS nggak? Tahu program POS nggak? Ada program POS nggak? Pada dasarnya program POS itu hanyalah matters tentang penjualan teman-teman, belum matters tentang inventory. Jadi di POS ini hanya bicara tentang barang apa yang mau dijual dengan harga berapa dan bon penjualannya berapa dan jual ke siapa. Ya, saya ulangi ya, barang apa yang mau dijual, kemudian bikin bon penjualan dan jualnya ke siapa. Artinya mulai ada pendataan customer. Pada dasarnya POS ini juga nggak ada pendataan customer. Kalau teman-teman tahu zaman dulu itu ada cash register yang bunyinya klik klik kling gitu kan di toko-toko. Nah itu yang kita sebut dengan sebetulnya cash register atau POS, yang hanya mengurusi nama barang dengan harga jual tanpa kita juga mengurusi nama customernya, tanpa kita juga mengurusi inventory-nya. Oleh karena itu yang kita sebut dengan POS. Nah dari sistem yang tadi usaha Anda kecil mulai ke POS, sekarang mulai sedikit berkembang. Ini yang secara sistem ini tadi kita sebut POS. Nah, ini yang kita sebut mulai dengan inventory dan POS. Jadi waktu teman-teman mulai juga ingin menjadi CEO dan mulai beralih juga ke autopilot business system, teman-teman harus mengerti konsep ini. Apa yang mau teman-teman kerjain dari awal? Yang paling penting itu adalah POS, betul, karena POS itu adalah untuk menerima uang kita. Dan yang kedua yang teman-teman harus atur dan mulai harus urus adalah ya tentu inventory. Karena kita tidak akan pernah bisa jualan dengan cepat dan baik, apalagi zaman sekarang. Quote sudah bilang juga sangat jelas, bukan perusahaan besar, tapi perusahaan yang cepat yang bisa mengalahkan perusahaan yang besar. Berarti speed ya. Nah untuk speed ini, nah disinilah mulai butuh yang namanya inventory. Kebayang ya, misalnya ada orang yang telepon, halo Evelyn, saya mau beli sepatu, ada nggak sepatunya? Dan kita nggak punya pencatatan inventory, kita harus cari lagi di gudang. Dan dia ke toko sebelah tiba-tiba bilang, oke, ada, kamu tinggal beli. Menurut kamu zaman sekarang orang akan beli ke yang mana? Pastinya beli ke yang paling cepat dan juga sudah tersedia ya. Oleh karena itu tadi kita udah ulangi, yang pertama itu adalah POS.
sesudah POS adalah inventory. Jadi waktu kamu mau mulai buka usaha, digitalisasikan bisa dari POS, bisa juga langsung dari inventory dan POS. Ini yang paling basic. Kalau kita lihat di gambar, pada dasarnya dagang itu hanya ada dua ya teman-teman ya, jual dan beli. Nggak ada modal dagang lainnya gitu ya, mau dagang emas, mau dagang investasi, mau apapun yang diperdagangkan, pada dasarnya sampel itu cuma dua, yaitu beli dan jual atau jual dan beli. Hanya memang seiring kemajuan teknologi kita mulai ada perubahan, dimana kalau dulu kita harus beli barang, kalau sekarang nggak perlu, kita jual gambar aja bisa, kita jadi dropshipper aja bisa, kita jadi reseller aja bisa. Tapi pada dasarnya tetap apapun yang kita lakukan, dasarnya cuma dua, yaitu beli dan jual. Sampai sini paham dulu ya teman-teman ya. Berarti tadi pertama adalah POS yang hanya berhubungan dengan penjualan, kemudian kita tambah dengan inventory yang berhubungan dengan barang, ditambah suppliernya, karena kita tentu perlu tahu ya barang ini dari mana, harganya berapa, belinya ke siapa gitu kan. Nah, nextnya usaha kita akan tambah lagi berkembang. Sesudah tambah berkembang, yang harus kita punya itu adalah sales. Betul ya? Jadi kalau tadi teman-teman konsepnya tadi sampai sini udah betul ya, udah sama ya. Kita punya POS, kita punya inventory dan POS, dan kemudian otomatis kita akan menambah sales. Kenapa kita menambah sales? Karena kembali lagi yang namanya bisnis itu harus untung. Karena kata orang kalau bisnis nggak untung ya berarti namanya hobi, ya gitu ya. Nah berarti kalau bisnis harus untung, berarti kita akan menambah sales, akan menambah mungkin cara penjualan atau menambah orang yang akan bantu kita jual. Dimana sales itu pada dasarnya punya modul sendiri yang namanya sales management yang luas sekali, caranya juga bermacam-macam sekali, atau sekarang berubah sedikit sebetulnya dengan nama digital marketing. Tapi kembali lagi ya, digital marketing bisa dijalankan kalau kita sudah punya barang, kita sudah tahu beli dari mana, dan kita juga sudah tahu harus jual ke mana. Nah, sesudah beres salesnya, apa yang akan berkembang dari perusahaan kita ya? Kalau tadi kita tahu ya, dari dagang itu dasarnya dua ya, beli dan jual. Kemudian berkembang menjadi sales management. Nah, dari sales management, karena tokoh kita, usaha kita makin berkembang, di sini kita mulai muncul yang namanya hutang. Berarti artinya apa? Kita mulai mau mengurusi hutangnya kita, karena barangnya belum tentu kita beli secara kontan ke supplier. Bisa jadi ada bentuk hutangnya juga, dan mungkin bayarnya bertahap. Bisa ada kontan, kredit, transfer. Sekarang udah mulai juga dengan digitalnya yang warna merah, biru, hijau, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut dengan hutang. Nah, beres hutang, kita juga punya satu lagi menu yang namanya piutang. Ya, usaha kita tadi kembali lagi ya, dasarnya dari POS, kemudian dari POS itu ada pembelian yaitu inventory. Sesudah inventory dan POS ada sales management, dan sekarang mulai muncul yang namanya hutang dan piutang. Nah, setelah muncul hutang dan piutang, ya, usaha kita berkembang lagi. Nah, baru muncul yang namanya purchase order atau sales order. Jadi untuk apa sih ini purchase order dan sales order? Untuk usaha yang terus berkembang, yang paling penting dari usaha itu teman-teman adalah ketersediaan stok. Kenapa? Kebayang ya, yang namanya pelanggan datang ke tempat kita itu karena butuh, bukan karena mau beli sesuatu sebetulnya teman-teman. Karena ada kebutuhan, dia punya uang, di mana uang itu mau dia tukar dengan barang. Nah, berarti kalau usahanya mulai makin besar, yang paling penting itu adalah barangnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya konsumen kita udah mulai, usaha kita makin besar, ketersediaan stok itu akan menjadi pentingnya luar biasa. Makanya kenapa mulai ada modul yang namanya purchase order dan mulai ada modul yang namanya sales order, di mana sales order itu menerima pesanan dari konsumen, dan purchase order itu adalah kita pesan ke supplier. Nah, di sini usaha kita makin berkembang, sudah mulai harus ada PO dan sudah mulai ada SO. Kenapa? Karena misalnya contoh, kita punya katakanlah sebuah makanan yang namanya A. 1 bulan itu kita butuh 100, betul ya? Nah, kemudian stok kita tinggal 50, berarti kita harus segera PO. Karena kalau misalnya kita nggak segera PO dan kita lihat dari grafik penjualannya kita, wah 1 bulan butuhnya 100 dan stok saya tinggal 50, dan kamu nggak segera beli, nggak segera PO nih timnya kamu, ya berarti besok kamu nggak bisa jualan. Dan waktu nggak bisa jualan itu artinya konsumen kamu pindah ke toko sebelah. Dan waktu konsumen kamu pindah ke toko sebelah dengan harga yang sama, dia besok mungkin nggak akan jadi customer loyalty kamu lagi. Nah, jadi bisnis itu saat berkembang ya, tadi kembali lagi, dasarnya itu adalah POS, naik ke inventory, beres inventory kita urus sales management, beres urus sales management kita urus hutang dan piutang, beres urus hutang dan piutang kita atur pemesanan dari konsumen dan pemesan dari ke toko lainnya. Nah, jadi sales order ini juga dibutuhkan, bisa juga ini menjadi salah satu teknik marketing atau teknik digital untuk dua hal. Yang pertama, kalau memang barang itu adalah barang pesanan, kita mau nggak mau bikin sales ordernya dulu. Tapi yang kedua adalah kita bisa bilang sama mereka, Pak, Bu, mohon maaf barangnya memang sedang tidak tersedia, Bapak mau nggak pesan aja misalnya dengan DP atau apa, nanti kalau barang udah ada kita infokan. Cara seperti itu juga bisa, dan itu juga yang bisa dibantu sama digital. Tapi kembali lagi, pada dasarnya POSO ini perlu nggak? Ini kembali lagi kepada perusahaan kamu sendiri. Kamu udah perlu belum sampai PO dan SO? Balik lagi, dagang itu cuma dua ya, dasarnya beli dan jual. Oke? Next ya. Nah, sesudah tadi kita juga belajar tentang PO dan SO, nextnya apa nih Bu Evelyn? Ya,
kembali lagi Landmark ini mendampingi bisnis dari kecil, menengah sampai besar. Jadi kalau tadi konsepnya saya juga bantu kamu, ini juga kembali lagi ke kebijakan. Seberapa besar skopnya kamu dan seberapa besar ruang lingkupnya kamu. Nggak berarti semua orang harus beli ERP, nggak berarti semua orang juga harus beli POS, karena software ini sama seperti obat, di mana obat itu harus tepat guna pada apa yang memang kamu sakit, atau pada apa yang memang kamu perlukan, atau apa yang memang menjadi pain dalam perusahaan kamu, atau menjadi hole dalam perusahaan kamu, barulah di situ software dibutuhkan pada dasarnya. Nah, jadi beres PO dan SO, ini kita akan masuk biasanya di bagian pembelian. Kalau usahanya udah mulai membesar, udah bukan kita lagi. Nah, di sini kita udah mulai nih helicopter view, teman-teman. Kenapa udah bukan kita lagi dan mulai helicopter view? Kebayang ya, kalau sehari kamu punya 500 pesanan, sehari 100 pembelian, kamu nggak mungkin terimain barang kamu sendiri-sendiri. Nah, di sistem itu ada yang namanya cross check, di mana sistem itu meng-cross check orang yang terima fisik barang dengan yang dipesan itu sama apa enggak. Jadi kalau misalnya kita pesannya barang A dan datangnya B, nah sistem yang akan langsung bantu, ini barangnya bukan yang dipesan, ini nggak bisa kita terima, barangnya harus di-reject. Nah, ini udah sistem yang kerja dan udah orang yang kerja, udah nggak perlu kita lagi. Nah, disinilah fungsi autopilot bisnis sistem itu sendiri. Kemudian penjualan juga sama, kebayang ya sekarang konsumen kita memang kebanyakan adalah konsumen yang toko online, di mana sehari transaksinya 500 sampai ribuan ya. Nah, kalau 500 sampai ribuan, itu kalau kita salah kirim gimana ya? Kita akan menjadi hole dan kita akan menjadi rugi, kan itu gawatnya luar biasa. Nah, oleh karena itu kita punya sistem juga cross-check barang. Jadi saat penjualan itu masuk, nanti sistem itu akan nge-tag QR code-nya. Jadi memang barang-barang tersebut harus punya QR code-nya ya. Contohnya memang seperti ini ya. Jadi ada QR code. Nah, misalnya penjualan nomor 1, barangnya 1. Tapi kalau misalnya ternyata penjualan nomor 1 di-tag QR code-nya barangnya nomor 2, sistem akan bilang, "Hey, kamu salah ngambil barang." Nah, disinilah mulai muncul yang namanya ERP dan kompleksitas sistem tersebut yang sudah disederhanakan dan dimudahkan akhirnya dengan program. Jadi kita bisa mengurangi juga kesalahan pekerjaan ya. Jadi tadi kembali lagi saya ulangi ya. Pertama POS, naik ke inventory, kemudian ke sales management yang tadi di ujung bawah kanan. Sesudah sales management mulai ada hutang dan piutang. Beres dari hutang dan piutang, mulai ada keluar PO dan SO. Nah, sesudah PO dan SO keluarlah cross check barang. Jadi cross check barang itu bagusnya datangnya dari dua belah pihak, dari barang masuk dan barang keluar, karena itu suka biasanya juga menjadi kerugian kita di sebuah usaha. Nah, nextnya sesudah kita juga ada cross check barang, biasanya orang baru menambahkan yang namanya ekspedisi. Pada umumnya kita di toko online itu ekspedisi udah diurusin ya sama Tiki, JNE, JNT dan lain sebagainya. Nah, cuman ada juga yang akhirnya sekarang mulai membuka ekspedisinya sendiri. Karena untuk lokal, ini kayaknya sepertinya lebih untung ya. Jadi saya mau aja buka ekspedisi saya sendiri. Nah, disinilah keluar modul yang namanya ekspedisi, di mana di sana tinggal import dari ekspedisi yang ada, dan nanti saat ada pembelanjaan kirim masukin alamat, dia udah ada otomatis ongkos kirimnya. Nah, seperti itu. Atau memang kita punya ekspedisi kita sendiri dengan hitungan sendiri, itu juga bisa. Ya, nah sesudah beres ekspedisi itu belum sampai di situ, belum cukup sampai di situ, karena keuangan itu ada satu lagi yang namanya kontrabon, titipan dan potongan. Kenapa ada titipan dan potongan? Karena kembali lagi bond misalnya udah masuk, barang mungkin udah dijual, tapi bisa jadi ada rebate. Rebate itu bisa jadi ada diskon atau nilai selisih dari supplier atau dari mungkin dari kita untuk ke konsumen, di mana itu adalah kebijakan di lapangan, dan kebijakan ini biasanya membuat keuangan itu justru menjadi kacau, karena pembelian yang udah masuk masa direvisi kan nggak boleh. Nah, oleh karena itu kalau di sistem kita punya nama sistem yang namanya titipan, kontrabon, dan potongan, dan ini datangnya di dua sisi. Selalu kembali lagi ya, karena dasarnya adalah beli dan jual, pada dasarnya cara beli dan cara jual itu sama teman-teman ya. Jadi kalau misalnya beli dari supplier ya berarti jual ke konsumen, kalau beli butuh PO, jual berarti ada SO ya. Kemudian kalau kontrabon, titipan, potongan semuanya akan sama. Hutang piutang ya sama, berarti kalau misalnya dibeli ada hutang, dijual ada piutang. Kalau dibeli ada retur beli, dijual pun juga ada retur jual. Jadi pada dasarnya base-nya adalah asal kamu tahu dagang itu adalah beli dan jual, sisanya itu kamu tinggal nge-flow. Apalagi kalau kamu adalah CEO-nya dan kamu yang menjalani sendiri bisnis CEO-nya, kamu akan lebih tahu bagaimana menjalaninya dengan amat sangat mudah. Nah, nextnya yang paling terakhir sekarang yang lagi in banget itu yang namanya adalah marketplace, di mana sistem dari marketplace, coba ya, kita bisa punya back office, kita punya stok ada 1000, kemudian dari marketplace ada pesanan 300. Apa yang kamu lakuin sekarang? Diklik satu-satu atau pakai inverter? Kadang tetap nggak cukup ya, inverter stok aja nggak cukup, karena mungkin kamu butuh manajemen ERP dengan hutang piutang, tapi kan nggak mungkin connect stok juga keluar. Oleh karena itu ada satu sistem namanya marketplace, yang di kami juga tinggal 2 klik aja download dari marketplace, import di program back office-nya kita, dan semuanya tinggal otomatis jalan. Nah, beres dari marketplace, secara sistem konsep bisnisnya sendiri ada yang namanya accounting. Jadi, pada dasarnya yang tadi kita sebutkan dari inventory, POS, hutang, piutang, PO, SO, sales management, sampai ke kontrabon, titipan, dan lain sebagainya, itu kita sebutnya dengan laporan keuangan.
pada saat laporan keuangan itu sudah ada, hampir semua sistem pasti udah punya laporan keuangan. Tapi yang jarang atau mungkin belum ada adalah laporan accounting. Kenapa? Karena nggak semua orang juga mengerti accounting. Orang mengerti beli 5.000 jual 10.000, berarti selisihnya 5.000 adalah untung 5.000, tinggal dikurangi biaya misal 2.000, berarti dia untung 3.000. Itu yang kita sebut dengan laporan keuangan. Orang awam pada umumnya pasti mengerti. Tapi kalau accounting, memang ini adalah orang-orang tertentu atau orang yang memang membutuhkan atau biasanya udah kelasnya CV atau PT yang harus menerbitkan laporan pembukuan. Nah, jika sudah harus menerbitkan laporan pembukuan, ya otomatis butuh accounting. Nah, di sini pun yang kita sebut juga pada modul usaha secara konsepnya. Dan yang kemudian yang sekarang lagi in banget juga, karena kita juga tahu marketplace juga mungkin akan mengenakan charge biaya dan lain sebagainya, orang mulai mengarahkan konsumen-konsumen tersebut ke online shopnya sendiri atau ke personal brand online. Karena biar gimana juga personal brand online itu lebih strong. Contohnya baju deh, sesuka-sukanya kamu baju beli di marketplace yang berwarna orange atau hijau, tetap aja waktu ada satu brand yang bintang-bintang ada di mall, tetap aja mall itu ngantrinya luar biasa panjangnya gitu kan. Berarti pada dasarnya online shop sendiri juga tetap masih bisa jalan gitu, dan ini memang ada prospek ke depan. Dan kalau udah dilihat sekarang, wow banget ya. Wow ya, saya bilang wow banget gitu kan. Tenang ya, kembali lagi teman-teman, tadi usahanya kecil, besar, menengah, menjadi besar kan. Tenang ya, tidak ada bayi lahir langsung jadi besar ya. Ini bayi pasti menjadi mikro dulu, mungkin jadi kecil, naik menjadi menengah, dan naik jadi besar, dan mungkin suatu hari menjadi tua ya. Kalau di bisnis bukan tua ya, tapi dewasa ya bedanya. Nah, itulah yang sebetulnya kami kerjakan di Landmark teman-teman. Back office untuk retail kami punya dari kelas kecilnya untuk Venapos, naik ke Lempos, kemudian kami juga punya Lempos Speed yang udah mulai ada hutang piutang, dan yang tadi paling akhir itu kami punya semuanya di lanyarp.com. Dan untuk spesifikasi usaha, karena kita juga tahu usaha itu unik dan bisnis kamu itu yang terbaik, the best, dan keren-keren, kita juga punya levatek.com, Lemspa, Lemon, Lecafe, Legold, Lepotik, Lekotik, dan Lempetso. Kemudian ini juga yang kami kerjakan untuk spesifikasi usaha, yaitu di hotel atau guest house, kemudian Lem Hero, Cars, dan Lemcash. Jadi kembali lagi ya, bisnis mengalami perkembangan ya teman-teman. Kalau dulu hanya offline, sekarang sudah harus go to online atau kebalikan. Kamu buka online pun kamu bisa go to offline dan kamu bisa sukses. Nah, oleh karena itu kami sebetulnya juga punya satu platform yang namanya Borjuin Back Office dan Seller Jualan Online, di mana ini adalah satu platform untuk semua kebutuhan. Cara dapetnya gimana? Gampang banget. Kalau di kami ini, pertama hanya pilih produk, kemudian pilih cloud, dan sisanya tinggal upgrade. Jadi kalau kamu tadi konsepnya ada beli dan jual, kamu mulai dulu dari jualnya nih, kamu baru mulai nanti mau ke beli, kamu baru mulai nanti naik ke POSO, hutang piutang, sales management, kontan, kontrabon, dan lain sebagainya, sampai ke online shop marketplace accounting, itu juga semuanya bisa. Kembali lagi ya, si bayi tenang aja ya, wow memang sulit ya, tapi tenang, bayi itu dari mikro naik ke kecil, naik ke menengah, naik ke besar. Jadi kelebihan kami adalah waktu kamu mikro, saat kamu menjadi perusahaan kecil, saat kamu juga berubah jadi menengah dan besar, semuanya sudah tersedia. Jadi nggak perlu implementasi ulang, nggak perlu ganti-ganti produk ulang, semuanya juga kami sudah dampingi dan siapkan. Jadi 6 alasan kenapa Landmark Group dan Google Cloud gitu ya. Mungkin ada juga yang nawarin vendor, ya mungkin ada aja. Tapi kenapa sih alasannya harus Landmark Group dan Google Cloud? Yang pertama, kita serverless, jadi no instalasi dan simple dan lebih hemat energi ya, berarti karena nggak perlu server. Yang kedua, kita kasih kamu real time data, karena kembali lagi kita adalah web cloud, jadi support semua device. Kamu boleh cari juga di YouTube, ada dari handphone advance yang harganya cuma 200.000 aja bisa pakai produknya kita. Jadi nggak ada lagi tuh memorinya habis lah, nge-lag lah, beli lagi ini apa segala macam, nggak perlu lagi tuh, tinggal pakai aja. Dan yang ketiga, karena kita adalah web cloud, kita juga support di semua hardware yang terhubung dengan internet. Jadi selama kamu punya internet, mau dari smart TV sekalipun, pokoknya selama dia terhubung dengan internet, itu kamu bisa langsung akses. Kamu punya produk ya, dalam artian ya support all hardware, otomatis unlimited user dan juga unlimited device. Yang keempat adalah Landmark fokus pada back office flow. Jadi untuk menjadi autopilot, memang kami harusnya menjadi sistem pilihan yang tepat, karena kami udah menjelaskan tadi juga, sudah kami jelaskan bahwa modul dari awal sampai akhir semuanya sudah lengkap dan sudah ada yang bisa kamu upgrade dari kamu mikro, kecil, menengah, dan sampai besar. Dan otomatis kita juga mendukung industri 4.0, kita juga sudah mendukung yang namanya IoT, jadi semuanya itu sudah bisa connect ke barcode, QR code, timbangan, pokoknya semua alat yang memang bisa terkoneksi secara digitalisasi kita juga bisa connect. Jadi Landmark siap mendampingi dari mikro, kecil, menengah, sampai besar. Berikut ada standar service layanan kami. Yang pertama, WhatsApp Service Support.
Yang kedua, standard security that we apply at offer, artinya kita punya premium domain, kita punya login access, kita juga ada limit time access dan free SSL. Misal kamu punya tim nih, tim kamu cuma boleh akses jam 8 sampai jam 2. Nah, di program itu bisa di set, jadi di luar jam itu dia nggak bisa akses. Jadi walaupun sepertinya, wah ini bebas banget ya, berarti cuma ada internet langsung bisa connect, tenang aja. Kita juga udah siapin level untuk security-nya. Kemudian kita juga ada konsultasi, setup, training, dan pendampingan. Jadi waktu usaha kamu membesar dan kamu juga butuh konsultasi, kamu udah nggak usah bingung cari-cari lagi ke tempat lain, karena kita sudah 12 tahun lebih berpengalaman di bidangnya. Jadi ini alamat kami di Bandung dan ini alamat kami di Jakarta. Oke, jadi itulah yang kami kerjakan di Landmark. Konsultasi online untuk spesifikasi usaha Anda, klik indogo.id. Indogo percaya everyone is CEO. It got you.